Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konten serius. Salam. Hari ini saya ingin berbicara serius tentang Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus. Di mana kata merdeka merupakan ekspresi dari terbebasnya seseorang dari keterjajahan, hal-hal yang mengekangnya. Menelisik lagi ke belakang, seperti yang diucapkan Dr. Muhammad Malik Abdillah Siregar tentang betapa penjajahan di hari ini bisa saja bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk baru. Hari ini kata merdeka diucapkan dalam dunia pendidikan, dalam balutan konsep Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus, di mana konsep ini merupakan turunan dari Permendikbud yang baru, terutama Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan ini tentu saja sudah disosialisasikan di depan banyak pihak-pihak yang tentu saja akan terdampak oleh Permendikbud nomor 3 ini. Di depan banyak mata para mahasiswa dan dosen-dosen, bahkan rektor saat itu. Mari kita lihat bagaimana videonya. Yang dimaksudkan pernikahan massal. Pernikahan massal antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi A dan B langsung diberikan izin untuk membuka prodi baru asal mereka memiliki kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu organisasi-organisasi kelas dunia. Artinya, untuk universitas yang punya akreditasi A dan B, tidak perlu lagi melalui proses perizinan prodi di kementerian, tidak usah lagi dicocokkan dengan rumpun ilmu yang mana, ketetapannya mana, dan lain-lain, asal mereka bisa membuktikan mereka melakukan kerjasama dengan ada 4 opsi, ini dan atau ya. Perusahaan berkelas dunia. 2, organisasi nirlaba berkelas dunia, contohnya seperti PBB, Bank Dunia, USAID dan lain-lain. Ketiga, BUMN maupun BUMD. Dan yang keempat adalah top 100 World University berdasarkan QS ranking. Ini adalah 4 opsi yang bisa ada. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk yang 3 pertama tadi, yang bukan universitas top 100 ya, 1, 2, dan 3, prodi tersebut harus membuktikan kepada pemerintah kerjasamanya nyata dan real. Bagaimana cara membuktikannya? Ada 3 kriteria, artinya kerjasama. Baru acinya kalau 3 kriteria ini terpenuhi. 1 adalah harus menunjukkan kerjasama dengan mitra pihak ketiga itu dalam penyusunan kurikulum. 2, ada program magangnya. Dan ketiga, ada perjanjian kerjasama dari sisi rekrutmen. Artinya lulusan prodinya harus ada perjanjian kerjasama dari sisi rekrutmen perusahaan tersebut maupun NGO kelas dunia tersebut maupun BUMN, BUMD tersebut. Kalau prodi ini bisa membuktikan ada kerjasama ini 3 dengan organisasi kelas dunia, otomatis akan diberikan izin membuka program studi. Kenapa kita melakukan kebijakan ini? Apa hasil yang kita inginkan? Seperti yang saya bilang tadi, yang kami inginkan adalah pernikahan massal. Semua rektor-rektor, semua kepala prodi, semua dekan-dekan akan berlomba-lomba, meeting-meeting dengan berbagai macam pihak universitas luar negeri, dengan berbagai macam NGO kelas dunia, dengan berbagai macam perusahaan kelas dunia di Indonesia maupun perusahaan dari luar negeri, untuk menciptakan partnership yang real berdasarkan 3 kerangka ini. Kurikulum Dari video di atas kita dapat mengetahui bahwa latar belakang pemikiran dari konsep Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus ini adalah untuk mempersiapkan SDM-SDM unggul. Yang tentu saja ini sudah menjadi tagline-nya pemerintahan periode ini. Di mana SDM-SDM unggul ini adalah SDM yang siap menjawab tantangan lapangan pekerjaan
dan arus kepentingan global. Dengan ini, kampus akan dikawinkan secara massal dengan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pertanyaan seriusnya adalah, mengapa harus perusahaan-perusahaan ini? Bukan universitas atau perguruan tinggi itu sendiri yang menentukan dia harus kawin dengan perusahaan mana atau dengan usaha kecil menengah mana. Pertanyaan seriusnya, why? Mengapa? Atau kenapa tidak dikawinkan saja dengan usaha-usaha kecil yang memang local branding? Pertanyaan serius ini tentu saja menjadi PR bersama bagi kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita dipersiapkan hanya untuk memperkaya dan memperkuat perusahaan-perusahaan tertentu saja? Kenapa bukan usaha Pak Haji di sebelah rumah misalkan? Atau apakah ini bukan penjajahan jenis baru? Who knows? Kita tidak tahu. Ini menjadi PR bersama. Banyak dari mahasiswa yang tidak sadar bahwa mereka digiring hanya ke arah hard skill dengan ini. Jika hanya mementingkan harus bekerja setelah tamat belajar, tanpa menyadari kata-kata Jack Ma bahwa kreativitas dan membangun jaringan adalah hal yang abadi. Selain itu, tidak abadi. Belum lagi jika kita ingin bertanya serius, bagaimana organisasi-organisasi X atau intrakampus harus menggodok ulang pola kaderisasi mahasiswanya akibat dampak direalisasikannya Permendikbud ini. Bukankah harusnya pendidikan mencetak sumber daya yang lebih dari hanya sekedar pekerja? Tentu saja perlu pembahasan lebih serius lainnya. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Selanjutnya akan sangat menarik jika kita mengulas pembahasan terkait dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serius di atas. Salam konten serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.